Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Rifki, SPDI. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 35 Palembang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini anak-anak semua masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta kepada Ketua Kelas Muhammad Raihan Al-Fahri untuk memimpin doa. Ya, kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalian adalah harapan bangsa dan negara ini ke depan. Presiden akan berganti, gubernur akan berganti, bupati, wali kota akan berganti, guru juga akan berganti. Nah, tugasnya kalianlah penggantinya. Dan jangan pernah putus asa dan putus harapan. Kalianlah yang akan menggantikan tentara, menggantikan guru, menggantikan polisi, menggantikan dokter dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak mungkin selama kalian berusaha, kalian berjuang dan kalian belajar. Jada wat jada. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan. Oke, untuk menumbuhkan semangat belajar kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak minta kepada Fadila untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya.
Ya baiklah, Bapak akan mengabsen anak-anak hari ini. Aisyah, Amira, Arumi, Desti Amelia, Dini Anggraini, Muhammad Tommy, Muhammad Hafiz, Muhammad Raihan, Muhammad Rizki, Fatur Rahman. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan kemarin. Kalau kemarin tentang makna sholat dan makna zikir. Apa itu sholat kemarin? Sholat itu artinya? Ada yang tahu sholat itu artinya doa? Hai. Apa itu sholat? Sholat itu artinya? Doa. Doa meminta kebaikan. Kalau orang yang sholat berarti orang itu sedang meminta untuk kebaikan dirinya sendiri. Kalau zikir? Ingat. Artinya mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa dengan tiga itu kemarin. Zikir ucapan, zikir perbuatan, dan zikir hati. Kalau zikir dengan lisan itu mengucapkan dengan lisan. Alhamdulillah, siapa yang bersyukur dia pasti nikmatnya akan ditambah. Kalau zikir dengan perbuatan apa? Menjauhi larangan-larangan Allah, tidak berkata kotor, tidak membentak orang tua, tidak kurang ajar sama guru, ketika berjumpa mengucapkan salam, itu termasuk zikir perbuatan. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang lanjutan materi kemarin, yaitu sholat dan zikir untuk meraih ketakwaan, serta bagaimana sholat dan zikir itu bisa mencegah atau menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Di materi ini nanti Bapak akan menayangkan video bacaan dan gerakan sholat, kemudian quotes. Tahu quotes? Kata-kata bijak, kata-kata motivasi tentang sholat. Nanti disimak dalam video itu. Kemudian nanti Bapak juga akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kamu masing-masing. Oke, semuanya semangat. Untuk menambah semangat, ayo, halo. Hello. Hai. Hello. Belum kompak. Halo. Halo. Halo, halo. Hai, hello. Hello, hai. Oke, kita ice breaking dulu. Ketika Bapak katakan pagi, tepuk tangannya 1 kali. Ketika Bapak katakan siang, tepuk tangannya 2 kali. Ketika Bapak katakan malam, tepuknya setengah. Bisa dimulai? Kita lihat siapa yang salah, artinya dia masih melamun. Dia belum fokus dan belum konsentrasi. Oke, mulai ice breaking. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Belum konsentrasi. Sekali lagi, pagi, malam. Lagi, pagi, malam. Belum konsentrasi. Bapak berkata pegang kepala. Bapak berkata pegang telinga. Bapak berkata pegang bahu. Bapak berkata pegang kepala. Bapak berkata pegang bahu, pegang telinga. Belum fokus, kan kata Bapak. Bapak berkata baru diikut. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, paling tidak anak-anak dapat memahami bahwa sholat itu
penting. Sholat itu adalah sarana utama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebaik apapun kehidupan kita itu diukur dari sebaik kita melaksanakan sholat. Manakala sholat kita tidak baik, maka itu pertandanya bahwa hidup kita sedang tidak baik-baik. Sholat itu mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan kita. Semakin baik kita sholat, semakin baik pula hidup kita. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji itu seperti apa? Berkata bohong, apalagi? Berkata jorok, apalagi? Ghibah, mencela. Kalau perbuatan mungkar seperti apa? Berzina, berkelahi, ya, mengganggu orang lain, ataupun membentak orang tua. Itu perbuatan yang mungkar. Oke, ya, artinya orang yang rutin, rajin melaksanakan sholat, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Oke, silakan nanti diisi. Ya. Ada berapa sholat wajib? Pertama, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tidak subuh tadi. Semuanya sholat? Sholat, ya. Jangan meninggalkan sholat. Oke. Kalau ini gerakan apa ini? Gerakan takbiratul ihram. Kalau ini kalau ini gerakan apa? Duduk di antara dua sujud. Kalau ini? Ruku. Apa bacaan ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Halo. Hai. Hai, halo. Baiklah, Bapak akan menayangkan video pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, hikmah sholat, kemudian bacaan dan tata cara atau gerakan dalam sholat. Yang ketiga, quotes atau kata motivasi tentang sholat. Silakan tonton video ini dengan baik, dengan fokus, dan perhatikan apa yang menjadi masalah. Silakan memberikan komentar dan tanggapan setelah kalian menonton video ini. Oke, selamat menyaksikan. Kita diperintahkan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Sebagai seorang muslim yang bertindu, sholat merupakan rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Sholat merupakan salah satu cara untuk bersyukuri nikmatnya yang tiada terhingga. Ada beberapa hikmah melaksanakan sholat dan zikir, antara lain tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang, terjadinya hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya, terciptanya kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surat Al-Fatihah. Sembilan, sunnah membaca kalimat dalam bahasa Arab dari imam. 11. Sunnah membaca takbir saat kalian ruku.
Takdir perpanjangan dari berturun menuju ruku dinamakan dengan takbir intiqal. 12. Sunnah mengangkat tangan sangat cepat dengan meninggalkan tumaninah. 16. Ketika ruku sunnah membaca Subhanallahil azim. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ialah sholat tepat pada waktunya. Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh dan pekerjaan itu tidak layak bagimu. Karena sholat tetap harus diutamakan. Sungguh aneh, telinga kita begitu sensitif saat mendengar bunyi nada dering HP, tapi sholat Halo anak-anak semuanya, kalian sudah menonton 3 tayangan video tadi. Ada pertanyaan atau komentar bagaimana? Tommy, bagaimana setelah menonton video tadi? Hah? Teringat dengan dosa-dosa. Apa komentar Yasmi setelah menonton tayangan video tadi? Dengan dosa. Dosa dengan siapa? Orang tua. Kenapa? Oke, Bapak akan membagi kelompok belajar. Di sini Bapak akan bagi sebanyak 3 kelompok. Silakan nanti kalian berdiskusi sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Setelah berdiskusi, nanti kalian akan mempresentasikan ke depan. Sudah terbentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 keren, kelompok 2 cakep, kelompok 3 mantap men. Kelompok 1 kelompok 2, kelompok 3 tugasnya masing-masing. Ini untuk kelompok 1, yang ini untuk kelompok 2, yang ini untuk kelompok 3. Nanti kalian presentasikan, kalian diskusi ya. Kemudian nanti kalian presentasikan berdasarkan tugas kelompok masing-masing. Tampilkanlah penampilan yang terbaik. 3 baik, yang ini sama yang yang ini. Oke? Ada yang nulisnya, ada yang mewarnainya gitu ya. Mewarnainya kalau kamu kan nulis. Dah jalan ini ngomong. Rara ngomong katanya. Ya. Gue bagi, oke? Aku jalan. Yang ngomong nanti ngomong Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh
muslima wa ma'alinal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 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 Untuk kelompok 1. Gerakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Gimana gerakan takbiratul ihram? Tangannya harus sejajar dengan telinga. Kalau yang cewek cukup begini ya. Tidak boleh main ini. Atau main ini. Tidak boleh ya. Harus di kuping. Oke, kompak-kompak. Rapi-rapi. Mulai lagi. Gerakan takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Inni wa zaitun jahiyal ladzi fatrasna wa qur'an ini kamuslimin muslimin nasolati muslimin wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Membaca doa Inka Al-Fatihah. Gerakan i'tidal bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa Gerakan sujud pertama. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah teman-teman, jaga sholat walaupun kita belum menjadi orang baik. Kelak sholat itu yang akan membuatmu menjadi orang baik. Sholat sering telat, zikir kalau ingat, ngaji kalau sempat. Tobatlah sobat. Jagalah sholatmu, karena saat kamu meninggalkan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Boleh kerja keras, tapi sholat prioritas. Itulah muslim yang cerdas. Jika kamu merasa hidupmu tidak baik, maka ketahuilah, sesungguhnya sholatmu tidak baik. Sehebat apapun kamu, jika kamu tidak sholat, maka kamu tidaklah berarti apa-apa.
Ketika sholat menjadi kebiasaan, maka sukses akan menjadi kepastian, insya Allah. Ketika sholat menjadi kebiasaan, maka sukses akan menjadi kepastian, insya Allah. Perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sholat. Orang yang mengajakmu untuk sholat adalah orang yang paling mencintaimu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu. Kalian sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini ada latihan soal, ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan di buku latihan masing-masing. Jawablah sesuai dengan jawaban yang kamu pilih, ya. Jawaban yang B tentu adalah jawaban yang jawaban yang benar. Tonton video ini soalnya dalam bentuk video. Kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Selalu mengingatnya. Atau D. Adanya perasaan nyaman dan tentram. Nomor 2. Nancy dari kecil sampai sekarang tidak pernah belajar mengaji sehingga ia tidak tahu arti bacaan salat. Padahal ia rajin sekali melaksanakan salat. Hukum salat yang dikerjakan olehnya adalah A. Sah, B. Batal, C. Sia-sia, atau D. Makruh. Berikut ini hikmah sholat fardu dalam menjalani kehidupan, kecuali A. Membiasakan disiplin, B. Membiasakan hidup bersosial, C. Mendapatkan kebahagiaan dunia, atau D. Sarana pembentukan kepribadian muslim. Soal nomor 5. Di antara pernyataan di bawah ini yang termasuk hikmah menjalankan sholat berjamaah adalah nomor A. 1, B. 2, C. 3, atau D. 4. Ini gampang banget. Anak memerintahkan hambanya yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah SAW untuk memperbanyak zikir padanya, baik siang malam sendiri maupun berjamaah. Hal ini dinyatakan. Ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan Tommy. Pak, misalnya bangunnya kesiangan, boleh langsung salat subuh, Pak? Mana kalau bangun kesiangan, kita tidak bangun. Boleh tidak kita melaksanakan sholat subuh baru bangun kesiangan? Boleh. Tapi tidak boleh ditunda lagi. Orang lupa, orang sedang tidur, dan orang gila. Oke ya? Jangan ditunda. Yang pastinya ketika bangun kesiangan langsung berangkat ke kamar mandi, mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Raihan. Jika kita lagi sholat, Pak, tapi kita lupa bawa pakaian kita terkena najis, Pak, itu sah, batal, Pak. Kalau kita sedang sholat, di pertengahan perjalanan kita sholat, kita baru ingat kalau pakaian kita itu sedang kotor. Misalnya kalau waktunya sudah mepet, lanjutkan sholatnya. Kalau waktunya masih panjang, nanti diulangi lagi. Ya, tidak boleh diputuskan sholat, tetap laksanakan sholatnya. Setelah melaksanakan sholat, ganti lagi pakaiannya, ya, yang bersih, baru ulangi lagi sholatnya. Karena sholat pada pakaian yang najis, tempat yang najis, ya, badan yang najis, itu sholatnya tidak sah. Tetapi kalau siapa? Ya, silakan Nasya. Pak, bagaimana melatih diri kita agar senang melaksanakan sholat? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus rajin sholat berjamaah. Yang kedua, kita harus bergaul dengan orang-orang yang rajin sholat. Yang ketiga, apalagi kita harus sesadarnya bahwa kita adalah makhluk yang lemah,
bahwa kita adalah makhluk yang tidak ada daya upaya kekuatan melainkan Allah. Oleh karena itu kita harus melaksanakan kewajiban, salah satunya kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang bertanya? Ya, silakan Siti dulu ya. Pak, kata Bapak zikir itu bisa di mana saja. Kalau kita zikir di WC itu boleh nggak, Pak? Oke, pertanyaannya. Berzikir itu boleh di mana saja, kapan saja dan di mana saja, ya. Berzikir itu kapan saja, di mana saja tempatnya boleh kita lakukan. Bisa kita lakukan. Kecuali ada satu tempat yang kita tidak boleh melapaskan kalimat zikir, kecuali zikir hati. Kalau di WC tadi tidak boleh zikir ucapan, tapi boleh pakai zikir hati di dalam WC. Mungkin lagi sakit perut kan, ya boleh zikir, tapi zikir hatinya yang menyebut, ya la ilaha illallah subhanallah. Ya karena kita tidak tahu, siapa tahu di WC datang malaikat maut mencabut nyawa, tidak sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Halo, cukup jaga sholat. Setelah sholat harus membiasakan diri kita zikir. Jangan terburu-buru. Karena sholat itu penting. Sholat akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Perilaku kita menjadi baik. Kehidupan kita akan menjadi baik. Bahkan keadaan rezeki seseorang, ekonomi rumah tangganya di rumahnya itu ditentukan dari seberapa baik dia melaksanakan sholat. Maka dari itu jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena sholat itu akan membuat diri kita selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Pengen bahagia, pengen selamat dunia dan akhir. Oke, cukup pertemuan kita pada hari ini. Silakan nanti dikerjakan pekerjaan rumah PR di halaman 173. Silakan dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas materi tentang membiasakan zikir dan doa setelah sholat 5 waktu atau sholat cukup. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Angkat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.